Maaf anakku, boleh Ibu minta tolong untuk dinyalakan kameranya dan mikrofonnya sebelum kita mulai. Silakan dinyalakan dulu mikrofon dan juga kameranya ya nak ya. Zida, Risa, Karisa, terusnya Holid. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri anak-anakku, nama Ibu Aziza Aprianti. Ibu di sini mengampu mata pelajaran sosiologi. Nah, hari ini mungkin Ibu pengen kenalan dulu, boleh nggak ya kira-kira ya sama kalian? Silahkan dibuka dulu nah kameranya sama mikrofonnya. Oke. Share screen. Ini sudah share screen kah? Oke, bismillah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Nah, sebelumnya ini di classroom sudah Ibu masukkan hal-hal yang nanti kegiatan yang akan kalian lakukan selama mata pelajaran Ibu berlangsung. Di sini sudah ada, ini materinya sudah lengkap, terusnya alur penugasannya sudah juga. Nah, sebelum itu kita akan melihat dulu video yang akan Ibu share ya, Nak ya. Suaranya
Oke, kita tadi melihat berita situasi demo memanas. Nah, demo tersebut itu apa sih hubungannya sama sosiologi? Sorry, kita besarin dulu. Zilda, Zilda menurut video tadi, Zilda boleh open mic nak? Zilda atau Karisa? Karisana boleh open mic nak? Ibu mau minta pendapat dulu. Kira-kira dari video yang sudah tadi Karisa tonton, menurut Karisa eh, ada apa pendapat Karisa tentang video yang tadi sudah ditonton? Silakan Karisa. Oke, silakan nak. Suaranya nggak terdengar nak Karisa. Videonya enggak ada. Belum terdengar di sini nak. Video ada suara. Sepertinya kayak putus-putus ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak di chat aja nak, yang chat apa namanya chat zoomnya. Silakan kalian bisa berpendapat di chat Zoom. Kira-kira dari tontonan yang tadi sudah Ibu share ke kalian, menurut kalian itu berita tentang apa sih? Tentang demo, Bu. Oke, Khalid, good job. Tentang demo-demonya dia ngapain sih itu mereka? Ngapain kok sampai ada demo? Bu, mau menyuarakan sesuatu. Oke, menyuarakan sesuatu. Ada lagi yang lain? Boleh kalau misalkan nggak open mic nggak apa-apa nak, chat aja, chat di Zoom kita, nanti biar Ibu baca. Nah, apa sih sebenarnya kaitannya dengan sosiologi? Sosiologi tuh, Khalid bisa open mic lagi, Ibu minta tolong nak. Menurutmu tuh sosiologi itu pelajaran apa nak? Tentang mempelajari tentang sosial, Bu. Oke, good job. Ada lagi? Risa, Adinda, Aziza, Karisa, masih inikah sinyalnya? Oke, benar tadi kata Holid. Kalau sosiologi itu mempelajari tentang sosial. Nah, berarti kalau misalkan mempelajari tentang sosial, berarti fokus kajiannya kepada masyarakat. Maka dari itu, kenapa tadi Ibu menunjukkan video demo dan tentunya ada kaitannya dengan pelajaran sosiologi ya, Nak ya. Karena sosiologi itu eh, pelajaran yang sangat amat dekat dengan kita gitu, dengan lingkungan. Kita selalu ngebahas tentang kita akan nanti selalu membahas tentang fenomena-fenomena yang ada di lingkungan kalian tentunya. Nah, seperti sebentar ya. Oke. Nah, seperti kita
Oke, sorry ya. Sinyalnya. Kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, next. Nah, sosiologi itu terdiri dari dua kata. Ada sosius dan logos yang berarti ini kawan atau tongkrongan, bahasa anak zaman sekarang. Nah, kalau logos ini ilmu atau bicara. Jadi, sosiologi ini sebagai ilmu terkait tentang masyarakat. Ingat-ingat nanti ini sosiologi dari dua kata sosius dan logos. Sosius artinya kawan, kalau misalnya logos itu ilmu. Jadi kalau misalnya dengar kata logos, kalian harus sudah familiar sekarang. Logos itu adalah ilmu. Nah, ada fakta nih, Nak. Fakta bahwa manusia itu ternyata nggak bisa hidup sendirian atau survive sendirian. Segala hal yang terjadi saat manusia kumpul, interaksi, dan bikin aturan, itulah TKP atau tempat kejadian perkara. Jadi, kira-kira menurut kalian bisa nggak hidup sendirian? Boleh nanti diketik ya di live chat kita. Nah, ini adalah perkembangan ilmu sosiologi. Yang pertama mencetuskan itu kita harus bangga nih, ada ilmuwan muslim namanya Ibnu Khaldun. Sudah Ibnu Khaldun ini udah mulai tertarik dengan bagaimana dia mulai memetakan masyarakat nomaden versus menetap di Afrika Utara. Jadi kan pas zaman dulu itu manusia hidupnya berpindah-pindah gitu. Nah, nomaden, kalian tahu kan nomaden? Nomaden. Kalian pernah dengar kata nomaden? Selanjutnya dilanjutkan di abad 18, ini terjadinya krisis, revolusi industri meledak, petani pindah ke kota, pabrik-pabrik itu mulai didirikan, kemiskinan dan kekacauan di mana-mana. Terus di tahun 1822, nah ini dia. Ini adalah Bapak Sosiologi Auguste Comte. Bu, Iya, Nak. itu bisa di X nggak, Bu? Ininya kah? Ya. Dan kelihatan. Kelihatan. Alright, thank you sudah diingatkan. Nah, kesimpulannya berarti sosiologi ini lahir sebagai ilmu untuk mencari solusi dari kekacauan di masyarakat. Bagaimana Ibnu Khaldun sampai kepada ini Auguste Comte ya. Bagaimana Ibnu Khaldun dan Auguste Comte ini melihat dunia ternyata masyarakat ini memiliki pola interaksi yang mengakibatkan fenomena. Nah, Khalid boleh jawab, Nak. Fenomena itu menurut Khalid apa? Sebuah kejadian, Bu. Oke, good job. Sebuah kejadian yang diakibatkan bisa oleh manusia, bisa oleh alam, dan lain sebagainya. Tapi karena kita sedang belajar sosiologi, maka fokus utamanya adalah fenomena-fenomena yang diakibatkan oleh tindakan manusia itu sendiri. Oke, next. 4 kekuatan super nih, ciri sosiologi. 4 kekuatan super sosiologi atau ciri dalam sosiologi ini ada 4. Yang pertama ini empiris, yang kedua teoritis, yang ketiga kumulatif, dan yang keempat ini non-etis. Nah, kalau misalkan empiris ini, itu melihat sesuatu harus dengan pengetahuan. Yaitu, kayak gimana cara melihatnya, Bu, dengan kacamata empiris ini? Yaitu melihat fakta dan pengamatan langsung di lapangan, bukan gosip atau asumsi kosong. Misalnya, ada berita apa ya yang relate sama yang sekarang? Tentang ini apa? Kebakaran. Iya, betul sekali, tentang kebakaran yang terjadi sedang booming ini. Nah, kebakaran kan kalau misalnya kita langsung percaya di sosial media nggak mungkin kan? Kita harus cari tahu dulu di akun-akun yang memang fakta, atau mungkin masyarakat di sana yang mengupdate langsung kondisi bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, yang ada di mana lagi banyak ya terjadi kebakaran akhir-akhir ini. Seperti itu ya, Naya. Itu cara melihat kita, itu cara melihat sosiologi dari kacamata empiris. Kedua itu teoritis atau connecting the dots. Nah, menyusun fakta-fakta acak menjadi pola sebab akibat yang masuk akal. Seperti misalnya
yang terjadi tadi kebakaran. Misalnya kita sudah menemukan fakta nih, terus kita melihat pola akibatnya apa. Misalnya kalau misalkan menurut kalian, nak, kira-kira kebakaran yang terjadi akhir-akhir ini bisa cuman disebabkan oleh kebakaran atau gimana? Boleh responnya? Silahkan. Maksudnya, Bu? Jadi kebakaran yang terjadi pada saat ini itu tuh cuman diakibatkan oleh emang cuaca atau emang ada tindakan manusia? Kebakarannya sebesar ini loh. Mungkin Kira-kira ada tindakan orang, mungkin ada tindakan orang, tapi saya nggak terlalu tahu, Bu. Oke, kita bisa lihat mungkin dari kayak kan ada nih apa namanya? Ibu lupa namanya apa. Jadi yang memecahkan kasus biasanya ada nih, kayak misalkan dicari sumbernya ini nih kebakaran dari mana, ini diakibatkan oleh apa. Itu ada ya Naya, ahlinya memang ada untuk memecahkan sebab akibat. Di sini kan menggunakan teori fakta-fakta acak menjadi pola sebab dan akibat yang masuk akal. Nah, kemudian ada kumulatif nih, Nak. Selalu update teori lama terus diperbaiki dan di-patch kayak aplikasi disesuaikan dengan zaman now. Jadi, kan tadi ini udah ada empiris nih. Kita melihat sebuah fenomena itu dari fakta dan pengamatan. Terus kita combine menggunakan teori yang ada, pengetahuan yang ada, yang sudah ada sejak lama. Kemudian kalau dikiranya dia ini, si teori ini nih misalnya udah nggak update nih teorinya gitu, udah nggak sesuai sama zaman sekarang. Nah, ini bisa diganti di kumulatif ini. Jadi teori lama bisa diperbaiki dan di-patch disesuaikan dengan zaman yang sekarang. Karena kan kita harus hidup sesuai dengan zaman yang sekarang ya, Nak ya, mengambil hal-hal yang baik. Nah, yang keempat adalah non-etis. Nggak boleh ngejudge orang, nggak boleh baperan, nggak boleh. Kalian tahu pernah nggak ada yang pernah dilabeli nggak di sini sama temannya? Kayak misalnya ibu waktu itu dilabeli pas zaman sekolah ya, pas zaman sekolah ibu dilabelinya jadi cewek yang sengak katanya, terusnya jadi tomboy banget gitu. Nah, kita nggak boleh menjudge seseorang dari apa yang cuman kita lihat, tapi kalau kalian sudah mempelajari sosiologi, kalian harus melihat segala sesuatu itu dari segala sudut pandang. 90 derajat 90 derajat kalian harus ngelihatnya. Kayak gak boleh nih nilai seseorang itu cuman dari baik buruknya aja, nggak boleh. Misalnya di Samarinda ini ada ini enggak ya, ada dunia malam nggak ya di Samarinda? Ada nggak kira-kira dunia malam? Tahu kan kalian dunia malam? Iya, Bu. Nah, kita nggak boleh langsung ngejudge orang-orang yang bekerja di dunia malam ini sebagai hal yang buruk. Kita bisa melihat dari hal yang positifnya, misalnya, oh ternyata mereka ini bekerja ya emang tuntutan untuk mencari nafkah. Diakibatkan oleh apa? Diakibatkan misalnya oleh sistem yang nggak baik nih gitu. Susah cari kerja misalnya, atau misalnya pendidikan yang kurang merata di Indonesia, susahnya akses informasi dan lain sebagainya. Nah, jadi itu ya Naya, ada beberapa faktor. Kita nggak boleh ngejudge orang itu cuman dari covernya aja, tapi kita harus melihat 90 derajat tadi. Oke, sampai sini paham ya? Di sini ada empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Oke, selanjutnya ada target operasi. Apa yang diteliti sebenarnya? Apa yang diteliti sama sosiologi? Nah, yang diteliti sama sosiologi, kita punya kajiannya, yaitu material sama formal. Kalau material itu kayak gini, kayak uang nih, terusnya bangunan, wujud fisik, yaitu bendanya, gejala yang terlihat wujud fisiknya, bukan fokus utama kita, itu objek material. Nah, sedangkan objek formal ini adalah interaksi atau aksi manusia, hubungan timbal balik dan interaksi antar manusia. Ini fokus utama kita, yaitu nah, objek formal. Kayak misalnya gini, Khalid ini misal berinteraksi dengan siapa tadi? Karissa. Misalkan Khalid ini lagi kesel nih, terusnya ada yang bikin dia sebel. Terus ketika dia komunikasi dengan Karissa,
hal yang tadi Holid sebelin itu kebawa ketika komunikasi menjawab pertanyaan dari Holid juga dengan ngegas. Terusnya Holid bilang, kenapa kamu kok ngegas Karisa? Misalnya gitu. Lah tadi kamu juga ngomongnya ngegas gini. Nah ini ada hubungan timbal balik dan interaksi antar manusia. Jadi ingat-ingat ya, ada objek material dan objek formal. Next lagi, atau ada yang mau dipertanyakan dulu sebelum Ibu lanjut? Tidak ada ya? Apa? Tidak ada. Tidak ada. Oke, next. Sini dia. Nah ini nih, pasar itu materialnya, bentuk pasar ya, bangunan pasar itu materialnya, sedangkan kayak interaksi, terusnya kegiatan yang ada di pasar itu merupakan objek formal atau kayak tawar menawar, jual beli dan lain sebagainya. Ada ibu-ibu yang menyapa temannya ketika di pasar. Nah, itu termasuk kepada kajian sosiologi. Lanjut next, ini membaca motif 4 tipe tindakan sosial. Nah, ada rasional instrumental, rasional nilai, tradisional, dan afektif. Nah, ini pakai teorinya Max Weber ya, memahami makna di balik tindakan. Kenapa orang melakukan sesuatu? Itu bisa dilihat dari 4 teori ini. Rasional instrumental, rasional nilai, tradisional, efektif. Nah, kalau misalkan rasional instrumental bertindak pakai alat cara, sadar demi tujuan yang jelas. Misalnya bawa botol minum biar hemat. Nah, ini berarti dia melakukan tindakan rasional instrumental karena dia memiliki alat dengan tujuan yang jelas gitu. Nah, kayak misalnya kalian belajar menggunakan handphone misalnya, kalian belajar menggunakan laptop. Nah, itu berarti cara sadar demi untuk menuju ke tujuan yang jelas gitu. Nah, terusnya ini ada rasional nilai. Ini karena prinsip. Kalau rasional instrumental tadi ini, kata sandinya ada di pakai strategi. Kalau misalkan kalian punya tujuan, oke, saya mau belajar nih gitu. Terus kira-kira apa ya yang menunjang saya untuk bisa belajar? Oh, ada program PJJ nih dari pemerintah. Oh, pakai handphone nih. Nah, berarti itu kalian termasuk menggunakan tindakan rasional instrumental. Kalian memiliki strategi. Sedangkan kalau rasional nilai itu karena prinsip. Kayak misalnya bertindak karena etika, agama, atau nilai. Misal, milah sampah karena peduli bumi, atau misalnya kalian hormat sama orang tua atau yang lebih dewasa, atau kalian menghargai menghargai seseorang, itu rasional nilai. Dia punya punya nilai. Nilai itu gimana cara menjelaskannya? Ada yang bisa bantu ibu untuk menyederhanakan katanya? Jadi tindakannya ini punya nilai gitu, punya bahasa simpelnya. Oke, boleh komen ya kalau misalkan ada kata simpelnya. Nah, yang ketiga ini tradisional. Ini autopilot. Nah, bertindak karena kebiasaan atau tradisi turun-temurun. Misalnya di sini ada nggak kira-kira yang punya keluarga, orang tuanya mengajarkan kalau misalkan jam 10 harus ada di rumah, atau jam 10 udah tidur, nggak boleh ada yang keluar rumah, atau misalnya orang tuanya memiliki kayak program-program gitu atau tujuan-tujuan yang emang sering dilakukan gitu, dan itu wajib, istilahnya kayak wajib kalian lakukan gitu. Kalau misalkan kalian nggak ngelakuin itu tuh kalian pasti akan diomelin sama orang tua. Nah, ini adalah tindakan tradisional, bertindak karena kebiasaan atau tradisi turun-temurun. Kayak misalnya kalian salim ketika ketemu orang dewasa atau orang yang lebih tua. Itu kan sebenarnya di luar negeri nggak ada ya, Nak ya. Tapi karena itu memang udah dari nenek moyang kita, maka itu menjadi hal yang udah mendasar gitu buat kehidupan kita. Nah, itu disebut sebagai tindakan tradisional. Sedangkan kalau misalkan afektif nih, afektif ini bertindak murni karena perasaan. Kayak tadi, kayak Holid sama Karisa, Holid lagi emosi nih, terusnya Karisa nanya, terus dijawab ngegas sama Holid. Karisa merasa tersinggung. Kenapa? Kok Holid
misalnya ngejawabnya kayak gitu. Tapi ketika misalnya Karisa membalas dengan hal yang sama, Holid juga tersinggung. Kok Karisa ngegas juga sih? Kenapa sih? Nah ini adalah tindakan afektif, bertindak murni karena perasaan cinta, marah atau sedih. Kalau atau misalnya kalian membantu seseorang, kayak misalnya ada nenek-nenek yang nyebrang jalan, terus dengan rasa empati kalian membantu nenek-nenek itu untuk menyeberang jalan. Nah ini adalah tindakan afektif. Next ya. Kita akan mendeteksi gejala sosial. Nah, ini dia. Masalah sosial saat gejala sosial berubah menjadi ketidaksesuaian yang membahayakan kelompok atau bikin resah. Atau ada juga nih gejala sosial, peristiwa atau fenomena akibat hubungan antar manusia objek formal tadi. Bisa positif, gotong royong, tren fashion, konser, musik. Oke, kita akan ke case yang pertama, yaitu kemiskinan. Bukan sekadar kurang uang ya, kemiskinan itu bukan cuma sekadar kurang uang. Ini bisa jadi faktor kultur dari dalam, mencakup kebiasaan nilai atau tradisi. Stereotip masyarakat, dia miskin karena malas, boros, atau kurang edukasi. Ini stereotip ini adalah pandangan seseorang. Ada yang tahu stereotip? Boleh di chat kalau misalnya ada yang tahu stereotip. Terusnya next lagi, ini di sampingnya ada faktor struktural. Ini kan kultur nih. Kalau kultur itu budaya dari misalnya dari keluarga atau dari turun-temurun dan lain sebagainya, itu faktor kultur. Nah, sedangkan ada faktor struktural atau sistem dari luar. Kalau ini kan kultur dari dalam ya. Kalau struktural ini emang udah dari sistemnya. Misalnya kalau di Indonesia, siapa sih yang bisa membuat kebijakan di Indonesia? Pemerintah, seperti DPR dan lain sebagainya. Ini faktor struktur. Jadi kemiskinannya ini emang dibuat sama pemerintah atau kemiskinannya memang ya ini tadi yang dari stereotip masyarakat, dia miskin karena malas, boros atau kurang edukasi dan lain sebagainya. Nah, ini dari kultur. Kalau struktur ini dari sistem atau dari luar, keadaan sistem ekonomi dan politik yang mengunci masyarakat dari luar. Contohnya kayak kalian ada yang relate gak pas atau lihat di TikTok atau di Instagram segala macam lagi boomingnya desil, tahu? Desil kayak misalkan bukan tingkat ekonomi ya, bukan tingkat kesejahteraan hidup, sebentar. Jadi desil itu dilihat dari berbagai faktor, misalnya dari penghasilan, dari pengeluarannya, terusnya harta bendanya dan lain sebagainya. Sebentar ya. Nih, keadaan sistem ekonomi kan tadi dibilangin keadaan sistem ekonomi dan politik yang mengunci masyarakat. Kayak nggak ada akses lapangan kerja, biaya pendidikan tidak masuk akal, korban PHK massal. Kalian ada ngerasa nggak relate nggak sama ini dari faktor struktural? Atau kalian melihatnya gimana? Menurut kalian di lingkungan kalian ini kemiskinannya dari faktor kultural atau struktural? Boleh silahkan, ada yang mau berpendapat? Maksudnya Bu, gimana? Apa? Boleh dijelaskan ulang? Oke, menurut Holid nih, Holid kan hidup di masyarakat ya, Lid. Nah, kamu tuh kayak ngelihat tetanggamu, terusnya misal lingkungan kerjamu, atau ngelihat kondisi masyarakat Samarinda deh. Menurut kamu, ini kan tadi ada dua ya kemiskinan, ada kultur dan juga struktural. Menurut kamu lihat pakai kacamatamu, kira-kira kebanyakan di Samarinda atau di lingkunganmu ini faktor kultural atau struktural? Menurut saya sih kultural, Bu. Kultural. Saya ya. Ya, oke, thank you. Kultural, kayak berarti dari dalam ya, mencakup kayak kebiasaan, nilai atau tradisi, ini juga betul. Kayak misalnya kayak misalkan ada orang yang ada beberapa orang yang kayak hopeless menerima takdir mereka, padahal sebetulnya takdir itu bisa diubah nggak sih, Nak? Ya bisa, Bu.
Betul sekali, takdir itu bisa dirubah walau kita sudah memang dari kandungan sampai nanti dewasa sampai meninggal kita sudah memiliki takdir kita masing-masing, tapi kita masih bisa berusaha. Dengan apa? Usaha, doa, ikhtiarnya kayak gimana gitu. Jadi ada beberapa keluarga yang merasa ya udah saya emang miskin, mau diapain lagi, mereka tetap menerima nasib mereka, sedangkan padahal peluang di depan mata itu emang banyak. Itu juga bisa disebabkan oleh ini struktural. Jadi ada sistem kayak misalnya bantuan yang tidak merata. Bantuan yang tidak merata itu bisa juga mengakibatkan kemiskinan. Misal, kok yang ininya punya pendapatan dia malah dapat bantuan sih, sedangkan orang yang betul-betul kelihatan sangat amat membutuhkan dia nggak dapat. Nah itu dari faktor struktural. Misalnya dari pemerintahnya emang didesain programnya memang bagus, tapi ketika di lapangan kebijakan-kebijakan yang ada kadang tidak sesuai dengan realitanya. Oke, next ya. Kayak ini, korban PHK massal. Ini dia, sosiologi sejati memiliki gambaran besarnya sistem struktural, bukan cuma menyalahkan individu. Kita lihat case yang kedua, kejahatan dan kriminologi. Nah, kerah biru, kalian ada yang pernah dengar nggak sih kerah biru? Kerah biru itu kejahatan kelas bawah kayak jambret, begal, maling, jemuran, dan lain sebagainya. Sifatnya ini diekspos besar-besaran, hukumannya langsung terasa, pemicunya sering didorong oleh desakan ekonomi yang struktural tadi yang Ibu sebutkan. Nah, kalau misalkan white collar crime ini, kerah putih ini kejahatan orang yang berjas, berkuasa, atau pengusaha, korupsi, mafia, hukum. Terus sifatnya ini dampaknya merugikan jutaan orang secara diam-diam, tapi pelakunya sering lolos atau ditutupi. Itu dia, kita melihat kejahatan ini ya, kriminologi. Kalau kerah biru itu dia kejahatan kelas bawah, maksudnya tuh kejahatan yang jambret, begal, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kerah putih ini orang yang berkuasa, memiliki yang memiliki jabatan. Dia sebenarnya dia di struktural tuh kayak di pemerintahan mungkin, yang punya jabatan di dinas dan sebagainya. Sifatnya ini dampaknya merugikan. Kira-kira kalau mereka korupsinya misal 2.000 akan kerasa nggak? Nggak. Tidak akan. Seperti yang sering kita lihat di berita-berita, mereka kan sampai triliunan. Next lagi ya, hukum seringkali tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sosiologi membantu kita membedah realitas ini. Case ketiga, keluarga, penduduk, dan lingkungan. Keluarga dan stunting. Kita lihat, stunting atau gagal tumbuh bukan cuma masalah medis, ini masalah kultural dan struktural. Tadi yang kultural ini adalah dia yang menerima nasib dia, kalau misalkan gue miskin, ya udah, ya emang kayak gini nasib aku gitu, atau takdir aku emang kayak gini, itu kultural. Soalnya struktural tadi adalah sistem yang ngebuat mereka miskin gitu, yang ngebuat mereka kayak cari kalian ini nggak ngerasain nggak kalau cari pekerjaan sekarang susah betul. Terusnya, keluarga adalah pertahanan pertama yang sering bobol oleh ekonomi. Jadi stunting ini bukan cuma dilihat dari medis saja, tapi dia ada kaitannya dengan masalah kultural dan struktural. Dan selanjutnya adalah kependudukan. Ledakan penduduk dan persebaran yang tidak merata di satu kota memicu pengangguran parah dan perkawinan anak. Kayak di Jakarta, kalian pernah lihat nggak kalau di Jakarta itu lingkungannya benar-benar padat banget? Ada yang pernah lihat berita, ya kan? Mereka sampai hidupnya tuh ngebangun rumahnya benar-benar pinggir kali. Ya. Mereka bangun rumah pinggir kali, di kolong jembatan dan lain sebagainya. Ini karena ada ledakan penduduk dan persebaran yang tidak merata. Itu kira-kira kenapa orang berbondong-bondong buat pergi ke Jakarta? Kenapa? Nyari pekerjaan, Bu. Good job, yes. Nyari pekerjaan untuk bertahan hidup. Nah, gitu. Terusnya, sehingga ini nanti terjadi bukan cuman meledaknya penduduk, tapi akan mengakibatkan ini selanjutnya lingkungan hidup. Berdampak ke lingkungan hidup, kayak misalnya lingkungan yang kumuh, gara-gara tadi kayak
penduduknya padat banget. Mereka membangun rumah sembarangan di pinggir kali. Terusnya mereka hidup pakai air itu dan juga ngebuangnya pakai air itu. Paham ya maksud Ibu ya? Ya, ini berdampak kepada lingkungan hidup, kayak kompetisi memperebutkan ruang hidup, memicu polusi, tumpukan sampah raksasa, dan krisis air bersih. Kayak misalkan orang yang tinggal di pinggiran sungai, mereka menggunakan air itu. Dan juga mereka juga membuangnya ke situ, ke saluran itu. Terus juga, kan di Jakarta nih, polusinya cukup parah ya, Naya. Benar-benar, karena tadi masyarakat, yaitu ini ya Naya, ledakan penduduk. Oke, next lagi ya. Nah, siklus gejala sosial. Ini ada realita yang saling berkaitan. Kita ke sini dulu ya. Dari ledakan kependudukan, misalnya kita ambil di kasusnya Jakarta, itu bisa mengakibatkan pengangguran, kemiskinan yang struktural diakibatkan oleh sistem. Terusnya ada kejahatan kerah biru. Kejahatan kerah biru tadi apa? Jambret. Yes. Dan lain-lain. Mereka melakukan hal itu karena mereka butuh atau keterpaksaan ekonomi, diakibatkan oleh ekonomi. Terusnya masalah keluarga dan stunting tadi. Kayak mungkin misalnya masalah keluarganya, mereka kehidupannya tidak layak, misalnya makan makanan yang tidak layak sehingga misal mengakibatkan stunting. Terusnya lingkungannya kumuh dan juga terjadi polusi kalau misalkan ledakan kependudukannya ini ledakan penduduknya ini hanya teralokasikan di satu wilayah aja. Terus next lagi ya. Nah, insight-nya yang kita bisa ambil adalah kita nggak bisa menyelesaikan satu masalah tanpa membedah masalah lainnya. Sosiologi adalah kacamata untuk melihat benang merah ini. Jadi kita nggak boleh melihat sesuatu hal, misalnya kayak ini Samarinda kenapa sih banjir? Kayaknya gara-gara hujan terus deh, atau segala macam. Kita nggak bisa melihat dari satu sisi. Kita harus melihat dari berbagai banyak faktor, kayak mungkin saluran pembuangan air kurang dan lain sebagainya. Terus next, waktu Ibu sudah habis ya. Ini ada fungsi sosiologi, buat apa kita belajar? Fungsi sosiologi tadi ada 4 ya. Terusnya, oke, sudah sih. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Nggak ada, Bu. Oke, thank you untuk kelas hari ini. Nanti untuk tugas-tugas dan lain sebagainya sudah Ibu upload di Google Classroom ya, Naya. Jadi itu ada sinkron dan kegiatan hari ini pun sudah Ibu upload di situ ya, Naya. Nanti bisa dilihat-lihat, dipelajari, ada LKPD juga buat kalian mempermudah nanti belajar mandiri di rumah. Oke, terima kasih banyak guys. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Mbak Sukma.